Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Karso ini masih ingat sekali kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu ketika malam Jumat Kliwon. Waktu itu Mas Karso ini sedang berkeliling di sebuah perkampungan. Ia menjajakan dagangannya berupa bakso. Untuk malam itu memang hawa tidak seperti biasanya. Jalanan di perkampungan tempat ia biasa menjajakan baksonya ini terasa sepi. Sampai jam 9 malam, kira-kira baru 10 mangkok bakso yang terjual. Sepi banget malam ini, katanya dalam hati. Ia pun mendorong gerobak baksonya dan memukul-mukul kentongan untuk memberi tanda bahwa ia sedang berjualan bakso. Dan tepat di sebuah pertigaan jalanan, Mas Karso ini bimbang mau belok kiri atau belok kanan, karena dua-duanya ini terlihat sangat lengang. Akhirnya Mas Karso ini mengambil jalan yang ke arah kanan. Baru melewati 2 rumah, ada seorang wanita bergaun putih keluar dari pagar rumah sambil memanggil Mas Karso. "Bang, baksonya 1," kata wanita itu. "Iya Bu," jawab Mas Karso sambil melirik ke arah wanita tersebut. Yang wanita tersebut ini berada di dalam pagar. Kemudian Mas Karso pun langsung menyiapkan 1 porsi bakso yang dipesan wanita tersebut. Dan setelah selesai menyiapkan 1 porsi tersebut, Mas Karso ini mengantarkan ke rumah wanita tadi. Sampai di depan pagar, saya sempat heran, kok pintu pagarnya ketutup ya, diselot, padahal tadi tidak terlihat diselot, terlihat terbuka. Dan peristiwa itu didiamkan saja oleh Mas Karso ya, walaupun memang ada rasa aneh dan sebisa mungkin ditepis oleh Mas Karso. Kemudian Mas Karso ini langsung menuju pintu yang kondisinya tertutup. Sampai di depan pintu, perlahan-lahan Mas Karso mengetuk pintunya. "Permisi, ini baksonya Bu," kata Mas Karso ke wanita tadi. Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Ya terpaksa Mas Karso mengetuk lagi. "Permisi, ini baksonya Bu, sudah jadi," kata Mas Karso lebih keras. Akhirnya terdengar langkah kaki dari dalam rumah dan pintu pun dibuka. Yang membuka adalah seorang wanita muda dan bertanya, "Ada apa Mas?" "Ini Mbak, tadi ada ibu-ibu di rumah ini pesan bakso sama saya," jawab Mas Karso kepada wanita muda itu. "Ibu-ibu? Di rumah ini tidak ada ibu-ibu Mas. Saya di sini cuma tinggal bertiga dengan suami dan anak saya Mas," kata wanita muda itu. "Iya tadi sih masuk ke sini Mbak," kata Mas Karso meyakinkan. Tiba-tiba seorang lelaki muda yang tentunya suami wanita muda tersebut keluar dari dalam rumah dan bertanya, "Ada apa sih malam-malam kok ribut?"
ini bang, tukang bakso ini mengantarkan bakso. Katanya ada ibu-ibu di rumah ini pesan bakso. Wanita yang istrinya itu pun menjelaskan. Padahal kan di rumah ini cuma kita bertiga, jawab wanita muda itu lagi. Gitu saja kok repot. Ya udah sini baksonya biar saya yang makan. Tapi bikinin satu lagi ya buat istri saya, kata lelaki muda itu. Saya pun bergegas menyerahkan semangkok bakso kepadanya dan bergegas menyiapkan kembali semangkok bakso yang dipesan. Setelah selesai menyiapkan, saya antar lagi bakso ke rumah tersebut. Ini mbak baksonya, jawab Mas Karso sambil menyerahkan semangkok bakso kepada wanita muda itu. Duduk sini dulu mas, kata lelaki muda yang sambil mempersilahkan saya duduk di kursi yang ada di teras rumah itu. Iya mas, makasih, jawab Mas Karso. Dia makan di teras, sementara istrinya masuk ke dalam membawa bakso. Tak lama kemudian istrinya menyerahkan mangkok yang sudah kosong kepada Mas Karso. Emang benar tadi ada ibu-ibu pesan bakso? Jangan-jangan kamu cuma ngarang biar baksomu laku, kata lelaki itu berkelakar sambil tersenyum kepada Mas Karso. Untuk apa saya bohong mas? Saya kan tiap hari jualan di sini. Memang benar kok tadi ada ibu-ibu yang pesan, jawab Mas Karso. Ciri-cirinya bagaimana? Tanya lelaki muda itu. Ya, ibu-ibu tidak terlalu tua sih, pakai baju panjang warna putih, rambutnya agak panjang, jawab Mas Karso. Lalu, dari mana asalnya dan kemana? Tanya lelaki muda itu lagi. Tadi keluar dari rumah ini, masuk lagi ke rumah ini mas. Tapi yang saya heran, saya tidak mendengar dia membuka pintu pagar ini atau menutup pintu pagar ini. Padahal waktu saya masuk, pagarnya ditutup dan diselot. Waktu saya buka selotnya, bunyinya cukup keras mas, jawab Mas Karso. Iya tidak salah, kata orang-orang di sekitar sini. Memang dia kadang-kadang muncul, tapi saya sampai hari ini belum pernah bertemu dengan dia, kata lelaki muda itu. Maksudnya mas? Tanya Mas Karso lagi. Lelaki muda itu pun menjawab. Kata orang-orang di sekitar sini, dia itu makhluk halus yang tinggal di rumah ini. Itu sih kata orang-orang sini. Kami sendiri yang tinggal di sini belum pernah bertemu. Langsung merinding bulu kuduk Mas Karso mendengar cerita yang diceritakan oleh lelaki muda tadi. Dan rupanya ketakutan saya terlihat oleh lelaki muda itu. Ya nggak usah takut mas, biasa aja. Ini uangnya, kata lelaki itu sambil menyodorkan uang 10 ribuan kepada saya. Baik mas, makasih mas ya, kata Mas Karso sambil bergegas meninggalkan rumah itu. Dan setelah selesai, Mas Karso meletakkan mangkok itu di dalam gerobak dengan penuh rasa ketakutan. Mas Karso pun pergi sambil mendorong gerobaknya menjauhi rumah itu. Ya, demikianlah cerita yang dikirimkan oleh Mas Karso ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.